Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kibera. Saat ini saya akan menyampaikan kisah mistis pasang susu. Kisah ini dari narasumber kita, Mbak Cila. Jadi kejadiannya tahun 2000-an, sekitar tahun 2006. Saat itu Mbak Cila orang Jogja, Mbak Cila ini orang Jogja, dia bekerja di Jakarta sebagai seorang LC, pemandu lagu di karaoke, Lady Company. Nah, dia dapat banyak penghasilan dari titip dari tamu, menemani tamu nyanyi ya. Nah, kemudian atasannya di karaoke itu menyarankan Mbak Cila ini untuk supaya lebih banyak lagi dapat tamu, supaya lebih laris lagi, disarankan untuk pasang susu. Kemudian direkomendasikanlah oleh Mbak Cila ke seorang pria di Jakarta. Jadi pria itu adalah Pak Nanda. Nah, kemudian Mbak Cila menghubungi Pak Nanda, menceritakan bahwa dia anak buahnya Ibu Rika yang di karaoke. Kemudian dia bilang ke Bu Rika, dia bilang dari Bu Rika untuk pasang susu gitu. Lalu Pak Nanda akhirnya merekomendasikan untuk ke seorang paranormal orang Jogja di Jogja, yaitu Pak Wahyu. Karena Mbak Cila ini orang Jogja, jadi dia tidak keberatan, dia merasa senang lah karena ibaratnya dari daerah yang sama, sekalian pulang kampung lah, pulang ke rumah. Singkat cerita, Pak Nanda dan Cila berangkat naik kereta hari Senin pagi, sampailah di Jogja Senin sore. Kemudian mereka ke rumahnya Pak Wahyu. Sama Pak Wahyu dibilang untuk istirahat dulu, karena itu ritualnya adalah nanti malam, tengah malam, karena itu malam Selasa Kliwon. Akhirnya mereka istirahat dulu ke penginapan, kemudian balik lagi ke tempat Pak Wahyu jelang tengah malam. Di rumah Pak Wahyu bilang ke Nanda supaya Pak Nanda ini tunggu di rumahnya, karena biar Pak Wahyu dan Mbak Cila yang akan pergi ke Sendang. Sendang ini adalah sebuah kayak semacam telaga ya, semacam empang lah kalau di Jakarta ini. Sendang ini ada tempat pemandian, semacam empang ada pancurannya, tujuannya untuk ritual. Jadi sudah disiapkanlah sesuai dengan permintaan Pak Wahyu itu kembang 7 rupa, kemudian ayam, juga jajan pasar, juga dupa yang akhirnya dibawa oleh Cila. Kemudian dari rumah Pak Wahyu mereka jelang tengah malam itu jalan ke Sendang. Pak Wahyu di depan dengan senter karena jalanannya gelap, jalan kaki mereka. Cila mengikuti dari belakang sambil membawa persyaratan seperti kembang 7 rupa, jajan pasar, ayam yang akan dikorbankan ya, dan juga ada dupa dan lilin. Sampai di Sendang, di pinggir Sendang ya, Pak Wahyu menyalakan lilin, kemudian menyalakan dupa, lalu membersihkan Cila untuk turun ke Sendang berendam sambil menunggu instruksi selanjutnya. Kemudian Cila turun masih dengan berpakaian
Ya nanti juga disiapkan kain batik panjang, karena nanti kain batik panjang ini untuk menutupi saat prosesi mandi kembang. Nah, Cila masih berpakaian lengkap turun ke Sendang, berendam, kemudian pas saat itu si lilin dan dupa sudah dinyalakan, bawahi baca-baca mantra. Kemudian tidak lama kemudian berhembus angin kencang, lalu lilin-lilin pada mati semua, kemudian dupa juga mati, dan senter yang dibawa oleh Pak Wahyu juga mati. Saat Pak Wahyu sibuk menyalakan senternya, dia coba-coba menghidupkan, muncul satu sosok kakek-kakek. Begitu senter itu hidup, kakek-kakek itu makin jelas kelihatan dan menyerang Pak Wahyu. Pak Wahyu menghadapinya. Cila ketakutan, dia segera keluar dari Sendang dan pergi berlari ke rumah Pak Wahyu menemui Pak Nanda. Kemudian Pak Nanda disusul Cila ke arah Sendang, pergi ke arah Sendang. Mereka melihat Pak Wahyu itu sudah terkelungkup seperti orang yang habis kalah bertarung, dan pas mereka melihat kondisi Pak Wahyu sudah berdarah-darah. Kemudian istrinya Pak Wahyu segera menghubungi Mbah Waedi yang adalah gurunya Pak Wahyu. Mbah Waedi segera datang 1 jam kemudian, dan Pak Waedi itu langsung bilang kalau Pak Wahyu ini seharusnya tidak melakukan ritual ini karena Khodam yang menjaga Cila marah, tidak boleh dipasang susu. Nah, setelah itu Cila dan Nanda kembali ke Jakarta, namun Cila tidak melanjutkan profesinya lagi sebagai LC karena tidak enak dengan Khodam leluhurnya yang sudah menjaganya dan mencegahnya untuk pasang susuk, dan sudah mewanti-wanti supaya tidak lagi jadi LC. Demikian dari saya, kisah mistis pasang susuk. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.